Rahayu Sagung Dumadi, pemirsa Majapahit, bumi Nusantara. Tepat pada tanggal 15 Juni 2025 mendapatkan undangan dari saudara kita Mas Dinus selaku spiritual Surakarta sebagai panitia penyelenggara ritual agung Satu Suro, dilaksanakan jatuh pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 yang tergabung para spiritual Nusantara yang hadir berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Timur, ada pula yang dari Jakarta, Betawi, Tangerang, Temanggung, dan pula juga ada dari Bantul, Jogja, Surakarta, dan pula juga ada dari Sragen, Purwodadi, dan juga Karanganyar, dan juga pula ada dari orang Bali. Inilah sebagai bentuk solidaritas pengukuhan kembalinya jati diri pada jejak dan ajaran leluhur kita yang telah wariskan tempat situs yang sangat bersejarah yang ada di situs Purbakala, Planggatan, Dusun Tambak, Kelurahan Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Semoga dalam ritual nanti berjalan lancar tanpa ada kekurangan satu apapun hingga selesai. Rahayu Sagung Dumadi. Era Balikum itu menekan dirinya sejati sebagai manifestasi sang kuasa, dan itu nyambung bahwa di situ memang tempat singgahnya atau kerajaannya Batara Guru atau Dewa Sura. Dewa Sura itu kan simbol jati. Itu kan nanti diadakan di situ jati diri Nusantara ini kan sudah tahu entah kemana ya. Jadi kita berdoa bersama bersinergi supaya jati diri Nusantara umumnya dan khususnya jati diri tanah Jawa ini akan kembali pada kejauhannya. Nah, kita nanti doa bersama bersinergi. Jadi kita nanti meditasi bersama ya, sifatnya meditasi, kita bersinergi, nanti dipimpin oleh para pemangku. Jadi nanti ada pertemuan para keduanya. Jadi ibaratnya ini kan bumi itu seperti manusia. Jadi kalau manusia lagi sakit kan diperiksa, awalnya diperiksa yang obat itu memang sendiri ya. Jadi kemarin diperiksa dulu diobati, terus diobati ya kayak orang sakit gitu ya. Terus akhirnya disuntik. Nah, ini penyuntikan atau menyuntikan itu kan akhirnya menjaga semua bagian penuh. Jadi ibaratnya nanti akan banyak hal terjadi, penyakit akan bermusuhan, artinya virus akan bermusuhan dengan virus. Nah itu, maka kita jangan menjadi bagian dari penyakit itu. Jadi penyakit itu ya orang-orang yang kehilangan hidupnya. Dari itu nanti ke depan akan banyak kejadian penyakit melawan penyakit. Artinya orang yang mempunyai kejadian
bunuh diri dengan emosinya sendiri, bunuh diri dengan harusnya sendiri. Karena perlukanlah spiritualitas agar kita bisa mengendalikan itu semuanya. Nanti ini kita sambil ngobrol santai, kira-kira mungkin ada apa yang perlu dipertanyakan dari sedulur semuanya, monggo. Nanti ini kita sambil, karena waktunya kan terburu ya, nanti acara dimulai jam 11:30. Ini nanti ada hidangan buat Ibu biar ada energi nanti kalau nanti pas doa di sana. Benar. Sederek-sederek enggak kok pilih ada yang dipertanyakan. Bebas, ini acaranya santai, jangan tegang. disekretaken didaharuin oh itu tak melu aku merasa asing dengan suku Panggatan orang itu Panggatan aku sendiri juga dulu belum tahu ya kalau di itu ya setelah ini hanya peninggalan jadi di situ itu ada sebuah kerajaan kalau secara dimensi astralnya, jadi memang ada suatu dimensi yang di situ masih disebut, jadi hanya orang yang berhati bersih yang disebut dimensi. Karena memang Mahindra itu artinya kan Maha, diambil dari kata Maha. Indra, Maha itu kan agung atau paling, Indra itu kan raja, bukan raja yang agung artinya. Makanya kan Gunung Lawu itu kan sebenarnya namanya Ukir Mahindra. Ukir itu gunung, Mahindra itu raja yang agung, ya artinya rajanya Hyung.
Jadi Gunung Lawu ini raja dari gunung yang ada di Pulau Jawa, kan Nusantara. Jadi kalau Gunung Lawu itu sudah memberikan komando, jadi semua gunung-gunung berapi yang ada di Pulau Jawa ini hanya menunggu perintah dari gunung, dari rajanya gunung. Ya, rajanya gunung itu ya yang melaksanakan ya Sang Hyang Jagat Dirinata. Makanya memang saya biasa ngomong pelan jadi gak bisa keras. Ya Bukit Rumahim, dia itu kan rajanya gunung, dan itu kan rajanya dari Gunung Lawu itu adalah Sang Hyang Jagat Dirinata. Sang Hyang Jagat Dirinata kan diri artinya kan gunung, nata artinya yang menata, yang berkuasa menata gunung. Makanya kan itu merupakan nama lain dari Dewa Siwa atau Batara Gunung. Nah makanya yang menggerakkan bumi ini kan inti bumi yang disebut Manik Maya atau Manik Bumi. Jadi inti bumi itu dewanya disebut Dewa Siwa atau Batara Gunung atau Manik Moyo. Makanya kan ada 3 sosok ya dari putra sebelum tunggal itu Manik Moyo, Ismoyo, Tejomoyo. Jadi bumi itu seperti gambaran otak kanan dan otak kiri. Nah, otak Katulistiwa bagian selatan atau kanan, kan bumi kan ibarat kita menghadap ke timur ya. Jadi bagian Katulistiwa bagian selatan itu ibaratnya otak kanan. Nah, otak kanan itu kan cenderung spiritualitas. Terus otak kiri cenderung toyong nggih. Ya toyongnya mungkin kayak gini. Sepasang burung merpati kan simbol jati diri, simbol roh kudus atau nur cahyo. Jadi kita kembali pada jati diri kita. Nanti kan setelah selesai doa nanti burung itu akan jadi istilahnya jati diri yang selama ini kita jati diri kita yang selama ini dijelaskan ya jati diri yang mulai karena selama ini kita sudah ngapa-ngapain karena oleh keadaan saya. Jadi Sang Hyang Jagat Dirinata ini kan yang menata semua hidup. Terus juga disebut Sang Hyang Pratingkah. Jadi Pratingkah itu segala tingkah manusia, segala perbuatan manusia di bawah penataan dari Sang Hyang Jagat Dirinata atau Sang Hyang Pratingkah. Karena kan ketika Dewa Siwa ini mulai bekerja, berarti ada sesuatu hal yang harus diperbaiki, harus yang lain diperbaiki, diperbaiki
kejadian ini mutlak bukan sambung dan seterusnya ada Brahma yang mana Dewa dan simbol dari Surya Majapahit. Makanya kan Surya kan menunjukkan matahari atau kata Surya, maka ritual ini tidak di siang hari, kita menggunakan dari matahari melalui sinar ultraviolet, sinar tampak, terus ultraviolet itu kan nanti memiliki kami, dan ini ini akan bekerja semakin lebih kuat untuk proses penyembuhan, karena ya dalam satu-satunya yang akan melaksanakan nanti dulu kita memang mulai aktif, dan itu bukan suatu bencana, tapi memang ini sedang mengalami dan melaksanakan penyembuhan agar kondisi lebih seimbang lagi. Maka dari itu kan tadi saya bilang bahwa kalau namanya orang disuntikkan Pak sama saja itu kan memasukkan virus ya, untuk melawan virus ya, sama sebelum nanti akan kejadian banyak orang berkebunan penyakit melawan penyakit. Maka kita jangan berkebunan agar tidak terjadi peperangan sama penyakit kayak gitu kan. Karena kita harus bisa berlindung di dalam diri yang cinta kasih dan kedamaian. Kalau kita dipandu jadi kalau semua ini jadi Manik Moyo, Ismoyo, Jowo tadi Manik Moyo itu ibu, Ismoyo itu ya yang Semar itu penguasa Katulistiwa bagian selatan atau otak kanan, cenderung ke otak kanan. Jowoyo itu cenderung ke otak kiri atau Katulistiwa bagian utara. Maka dari itu di sini condong intelektual, di sini condong spiritual. Makanya kan kalau di wayangan itu kayak betul Padi Lobrok, nah itu sebenarnya Lobrok. Saya itu awalnya kepengen apa namanya melu rojo tanah sekitar ya, itu tanah sekitar itu negara-negara yang di bagian Katolik bagian kepala. Karena kan orang Katolik bermutasi cenderung intelektual yang nyata gitu. Kalau Jawa ini kan Katolik, tapi ada sedikit condong ke selatan atau utara kanan. Karena orang Jawa cenderung yang spiritual. Makanya kan orang pada ini ya kok Jowoyo, Manik Moyo, kok Ismoyo, aslinya artinya opo itu kan. Karena dalam pewayangan itu kan biasa ya, harus kita kupas, kita pelajari. Jadi ketika kita melaksanakan tugas-tugas alam harus tahu sistem alam itu kayak apa. Dulu kita sudah paham tentang itu, dan apa yang diterapkan dalam cerita pewayangan dengan filosofi. Karena pewayangan itu sangat karya-karya seni yang sangat menggunakan filosofi dari bentuk wayang, dari bentuk wajahnya, dari bentuk fisiknya. Wayang itu mempunyai arti. Jadi untuk mempelajari wayang itu benar-benar mempunyai daya pemahaman filosofi yang sangat ya. Dari itu kita harus kadang-kadang apa namanya kita melatih spiritual kan bisa melatih spiritual. Jadi kan dulu yang nggak tahu apa-apa dari mengolah itu dan menanggung wayang itu karena rasa penasaran itu ya. Jadi malam-malam makin lama ternyata tahu dan itu harus apa ya, dijalani dengan ilmu rasa nyata, tidak hanya kita belajar di rumah. Misalkan kita doa di rumah dan kita berdoa, kita kasih ke pelanggan itu rasanya
Bisa kalau kita terjun di lapangan langsung, jadi dia melakukan apa tidak hanya itu berangan-angan gitu. Jadi terjun langsung. Ya mungkin ada yang dulu yang mau dipertanyakan apa kok yang cara tahu ya. Yang masih hidup, masih sembuh dengan adanya acara ini. Ya, kita nanti juga itu tahu dan masuk diadakan acara ini itu dengan paham. Jadi apa yang kita ungkapkan adalah bentuk energi itu tersampai ke sana, dan kita membangun energi bersinergi, kita hening bareng. Istilah ini kita itu lagi berkayangan meminta apa ya namanya, keadilan ibaratnya kan gitu. Karena memang zaman sekarang dan bukan saya orang-orang yang ya itu tadi zamannya yang semua waras dianggap dan waras kan zamannya juga kehilangan jati diri. Nah ini kan karena waktunya itu kan mepet, nanti kan kita jam 11 mulai jalan sama masalah kalau misalkan sampai jalan kaki naik motor kapan nanti naik ke situs itu ke kanan itu berdah sebelum situs itu ke kanan ada lapangan depan ya. Soalnya kan di Pelanggasan sendiri kan nggak ada tempat parkir. Tapi kalau yang ini jalan kalau saat sendiri kan jalan kaki dan jalan sama menikmati suasana alam. Nanti sebelum kita ke sana ini ada kita makan ini terus kita baru bisa karena ini kan untuk membangkitkan, jadi roda ini akan semakin dinaikkan. Nah ini yang disebut cokro pandi, cokro kan roda. Nah pembukaan ini kan ya itu kan pembersihan lagi, maka harus diaktifkan dari itu. Dari kerjasama dan mabes pendidikan ini sama mereka semua, makanya disebut sang yang pelatihan. Dengan sang yang jaga pelatihan itu yang menggerakkan jaga ini di mobile kita itu tergantung pada sang yang jaga pelatihan itu. Saya yang jaga pelatihan itu nama lain dari Dewa kepada lagu atau sang yang jaga kita. Jadi dengan itu karena titik portalnya dari Batara dulu ada di sini. Makanya di Pelanggasan ini bentuknya tidak jauh beda dengan Kerajaan. Dengan kalau pernah ke Kerajaan ke Pelanggasan, bentuknya nggak jauh beda. Sama-sama di sini ada nanti kalau di sana ya saya tidak menyediakan tiket langsung ke tanah, biar energi kita menyatu dengan alam. Nah di sana kan ada rumput, terus nanti jangan sampai di berdatuan itu. Jadi di video kita nanti sekarang dipenuhi dari Cina, ini ada dari gabungan dari mungkin oleh Pak Mardi. Pak Mardi cuma pergi jam saya jadi ngurus darahnya dari Pak Mardi. sambil mendengarkan penjelasan kita menikmati dengan makan. Semoga
ingkang kawula hormati. Jadi mboten pantes Ramadan mriki ing kaparingan wekdal sak saged-saged kula ngaturaken gimpang. Kula kadang sedayanipun ingkang sampun nglestantunaken budayane tiyang Jawi, budayane Bapak Suwanto, beliau kalau awal sama beliau agak tergerus. Yang katon mawon saat niki etika, tadi pun lari-lari, itu pun roh tergerus. Zaman dunia mulai itu enten pinsok pulang ya. Melalui bagi lapangan Iwun Sewu Bopo juga saya ingin buatan dan yang sepulang dan adik jalan langsung pamer beda yower melaku itu terberusipun budaya pun terus mau pun tingkatan dipun ajari budaya anak-anak lo panjenengan sami adate leluhur awake dhewe iki itu kan kehidupan sehari-hari. Lalu ini ingkang hubunganipun kaliyan alam menika Mas Binus sampun warna ingkang wastanipun kula menika jelas sing penting niku hubungan kita kaliyan alam, hubungan kaliyan Gusti ingkang Maha, hubungan ingkang harmonis kali sesamipun gesang itu tegak harmonis, tegak seimbang. Maksudnya aku mau hubungan kita kalian alam menika menawi boten seimbang, alam menika menawi murka berarti pun apa terdagane awake dhewe. Sakniki pun ibaratnya keseimbangan alam menika pun kathah sing rusak. Ibaratnya nopo zaman akhir kula rumiyin mbah kula nipun nebang kayu niku kayune ambruk tengahe niku dijebloki godhong utang niku pun ditutup. Bila kula juga hubungan kali alam iki selenggaraake kanggo kesejahteraan manusia kanggo tak gunakake ning zona dulu pasti zaman ini anggap barang tok kayu dangel ini kalau kita urip niku mlebu pangutune kuwi ngepot siji yo nang kula siji maksud mengatakan keseimbangan dari hubungan manusia dengan alam. Saya Pak Marti karena ini dengan alam itu dari bagian darat kata engkang tentang bahasa Jawa. Puasa ini karena semua tapi juga Nusantara belum pernah pergi. Tahu Betawi. Matur nuwun, terima kasih semua sudah menyatu dalam Bingkai Nusantara. Yang paling pokok hubungan kita dengan alam
hubungan harmonis dengan manusia satu dengan yang lain itu harus diharmonis juga. Contohnya ya gimana ya, kalau kita bertetangga itu yang penting, yang paling pokok, kita jangan berprasangka buruk pada tetangga. Pokok yang contoh yang paling dasar, tetangga kita dapat beli mobil, hati kita itu mesti dapat warisan, itu mesti cari pesugihan, itu prasangka aja gitu, menjadikan tidak harmonisnya hubungan kita dengan manusia dengan manusia. Yang lebih pokok lagi hubungan manusia dengan Tuhannya. Terlepas dari agama apapun yang kita anut, yang penting kita sebagai manusia itu ciptaan dari Tuhan. Itu perantara kita, orang tua. Walaupun kita pinteril fundul langit ya Pak, jangan sekali-kali kita melupakan orang tua. Adanya kita dilahirkan ini jasa orang tua. Ya sudah apa-apa, pinternya seperti apa, itu orang tua wajib kita hormati. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudara semuanya, itu antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, itu kalau Jawa itu diimplementasikan, dijalankan oleh budi ati lawan pakarti. Itu harus seimbang juga selaras. Ati lati pakarti. Hati pembicaraan omongan dan pikiran itu harus selaras. Ya itu tadi yang saya contohkan. Yang kalau tangganya yang ada tetangga yang berhasil kita iri, penyakitnya hati. Yang jalur tentrem, makin tentrem, hilang kata semua itu. Ini saya juga bingung masa apa yang harus saya katakan. Pada intinya kita berdoa bersama meminta mohon restu Gusti Kang Moho Kawoso di dalam ajaran di pewayangan Sang Hyang Jagat Kirinoto, Sang Hyang Jagat Pratingkah Sang Dato Guru, sudah dijelaskan karena Sang Dato Guru punya dua saudara, Sang Ismoyo sama Sang Tejomoyo. Ini pewayangan antara Dato Guru, Sang Hyang Semar, sama Sang Hyang Togo. Yang sudah dijelaskan banyak sekali, saya malah belum nyampe ke situ. Saya masih nol dalam spiritual. Saya ingin mundur terus. Jangan kita semua berbagi, ya, ada yang istilahnya kita sama. Ya saya kira itu saja Mas. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya namanya Wong Jawa yen konsol Melayu untuk mereka-ini untuk kagok, aku nggak maaf ya sebenarnya.
rahayu 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 sakumpulan. Matur sembah Pak Mardi atas waktunya sudah memberikan banyak pencerahan yang sangat berarti buat kami semuanya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang tetap memegang budi pekerti. Jadi segala tingkah laku kehidupan kita akan menciptakan kehidupan juga. Ketika kita menciptakan pribadi-pribadi yang luhur, maka bumi ini juga akan menerima kebahagiaan, kedamaian. Nah ini kan karena sudah mendekati jam 11, kita makan bersama biar ada tenaga nanti kalau kita nggak menjelaskan kepikiran korupsi ini nggak dulu. Nah makanya kan karena ini kan pembangkitan energi, jadi kita membantu yang istilahnya mempunyai bawahan atau hasta itu kan gampang, data itu kan istilahnya kinerja, ini akan melaksanakan kinerjanya dan ini sekarang seluruh mereka itu sambil santai kita makan dengan bersama-sama. Monggo nasi gatal. Gimana? Boleh sedikit ya? Oke. juga kagum kita suci bobo proyeki kang penaringan asmo Candi Jebul Semar. Perjalanan waktu tempat niku menjadi nilai di masyarakat, akhirnya menjadi objek pariwisata. Akhirnya kita berikan ruang untuk berekspresi kepada seluruh masyarakat biar nilai manfaatnya bisa lebih memiliki arti di dalam kehidupan kita. Kemudian di beberapa teman-teman yang di sini
Ya sudah dapat kesana mungkin Bapak Balaturi monggo terjadi 24 jam di tempat kita. Kalau siang digunakan untuk wisata, kalau malam digunakan untuk doa dan meditasi. Nah, tentu teman-teman sedang dengar yang ada di sini menjadikan rumah bersama, jadi ruang diskusi yang terbuka, bisa menjadikan Rina Ketan seduluran Selawasi. Harapan kita seperti ini Mas. Dan mungkin saya sendiri yang nanti di awam kita saya pribadi dan juga seluruh rombongan nanti dari acaranya seperti apa di dalam konteks sarasan budaya sekaligus doa bersama. Mungkin dari saya cepat semangat Bapak Ibu terus bangun telepon Sasastu Rayu. Matur sembah nuwun kagem Pak Hadi ingkang sampun maringi pedal kagem ngutaraken babagan budaya. Ugi anggenipun kita sami dedonga bareng nyuwun pangestu dumateng para leluhur tansah kalaksanan kanthi sae boten enten alangan napa-napa. Lan mugi-mugi para leluhur, para kadewatan agung tansah pinaringana pangestu supados sedaya napa ingkang dados lampah kita tansah pinayungan saking kersaning Gusti ingkang akarya jagat. Seru ya. Setiap hari kurang bersana ngaten iki tidak ada yang Yang gereja ya. Nggih. Ya iya wis laku ae sering rame-rame lagi. Nanti kan balik lagi. Laku ae. Laku kabeh. Ya wis. Laku kabeh.